sampai ke langit, setiamu sampai ke alam. Nah, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini kakak beri judul Tuhan adalah sumber kasihnya kita. Nah, berbicara tentang kasih, di masa-masa sulit seperti ini banyak orang Kristen yang goyah imannya. Mereka mulai meragukan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, kalau kita masih saja meragukan kasih setianya Tuhan dalam hidup kita, berarti kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Karena kasihnya Tuhan itu sangat sempurna dalam kehidupan kita. Jadi terkadang kita lalai untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa kita sama seperti 9 orang yang sakit kusta, yang sudah disembuhkan Tuhan, yang setelah sembuh mereka langsung pergi meninggalkan Tuhan tanpa berterima kasih kepada Tuhan. Coba kita buka dalam kitab Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-17, bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Gimanakah yang 9 orang itu? Nah, di sini Tuhan katakan kepada mereka, gimanakah ke-9 orang itu? Sedangkan mereka sudah disembuhkan, mereka sudah ditahirkan, tetapi mereka lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita sama halnya seperti orang-orang yang sakit kusta, yang 9 orang itu. Tapi bukan di setiap langkah, dimanapun dan kemanapun kita pergi, Tuhan adalah Immanuel. Kenapa dikatakan Immanuel? Karena artinya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita masih bernapas sampai detik ini, itu semua karena kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga kita melihat di dalam kitab Yohanes, Rasul Yohanes dalam suratnya menegaskan bahwa Tuhan adalah kasih, dan dalam hal mengasihi, ini bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengasihi kita. Coba kita buka dalam kitab 1 Yohanes, kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, bunyi firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi penyertaan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan kita. Ia memberi pengertian kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber kasih itu sendiri. Dari sifat dasarnya yang adalah kasih, karena kasih adalah karakter Tuhan, maka segala perbuatannya senantiasa bermuatan dengan kasih. Di dalam Tuhan ada kasih yang berlimpah-limpah, tidak ada kata lain untuk mengungkapkan kebesaran kasih Tuhan. Selain kita harus terus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang berlimpah, manusia berdosa sekalipun dikasihi Tuhan. Dan dia menyelamatkan orang yang berdosa. Dan dia rela berkorban untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Coba kita buka dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi firman Tuhan katakan kepada kita, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita berdosa, Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Jadi kita harus ingat akan kasihnya Tuhan kepada kita. Kita jangan mengabaikan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus ingat akan kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan lupa untuk mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kasih menjadi bagian penting dari kehidupan kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan memberikan hidupnya untuk kita, maka kita harus merespon kasihnya itu dengan mengasihi Dia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Nanti adik-adik buka di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30, nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya. Jadi kata segenap berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang terutama dalam kehidupan kita. Jadi hal itu sangat penting. Kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita.
menjadikan Tuhan sebagai subjek kasih satu-satunya. Tidak ada siapapun dan apapun yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Tuhan. Jadi banyak orang lebih mengasihi uang dan hartanya daripada mengasihi Tuhan. Itulah kehidupan kita manusia. Jadi kadang-kala kita lebih mengasihi uang atau harta kita dibanding mengasihi Tuhan. Waktu-waktu kita pun tersita untuk perkara-perkara dunia. Jadi terkadang kita lebih mementingkan perkara dunia dibandingkan kasihnya Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk saling menghargai kasihnya Tuhan, atau berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena kasihnya Tuhan bagi kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.